Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil kainat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaba fadlika wansyur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Al-hadiratil mukarramin, para alim ulama, para hasatid, para hujjat, para tokoh masyarakat, para orang tua, para bini sepuh, wabil khusus DKM Masjid Nurul Ulum dan jamaah subuh yang insyaallah semua senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, hadis yang keempat. Qala radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan baginda Rasul kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah selanjutnya adalah, ya Ali, kata Nabi, wahai Ali, ma safara ahadun talibanil haram. Wahai Ali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pergi mencari yang haram, kata Nabi. Tidaklah orang mencari yang haram, dari rumah berangkat udah niat cari yang haram. Makanya benar adanya innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu harus ditunjang dengan niat. Kalau niatnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Pekerjaan dunia saja niatnya bagus jadi amalan akhirat, kata Nabi dalam kitab Ta'alim Muta'alim. Kam min yutasawwar min a'malid dunya, kata Nabi. Siapa orang yang niat pekerjaan dunia itu bisa jadi amalan akhirat, min a'malil akhirah, bisa jadi amalan akhirat. Kerja dari rumah, cari rizki, cari uang, niatnya untuk akhirat. Niatnya bagus karena Allah, mencari ridho Allah. An nafsiha, supaya dirinya ya'iffuha, tidak meminta-minta kepada orang lain. Niatnya udah bagus dari rumah. Menuntut ilmu, apapun niat pekerjaan dunia bisa jadi amalan akhirat, kata Nabi. Bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Tapi sebaliknya, kam min yutasawwar min a'malil akhirah min a'malid dunya. Berapa banyak orang yang niat untuk mencari akhirat tapi niatnya salah, bisu'in niyah, min a'malid dunya, semata-mata ganjarannya, pahalanya dia tidak dapat, jadi ganjaran dunia saja. Ya Allah. Makanya kata Nabi, ma safara ahadun talibanil haram. Siapa orang berniat dari rumah udah pengen cari yang haram, masyian illa kana syaitanu qarinah, melainkan setan akan menemaninya. Wala rakiban illa radifah, tidaklah seorang pergi mencari sesuatu yang haram dengan menaiki kendaraannya, kata Nabi, melainkan setan akan ikut membuntutinya.
punya kendaraan dari hasil haram, duit haram. Sering saya bilang kan duit haram enggak kelihatan ya Pak, sama semua kan. Duit 100.000 warnanya apa Pak? Bu-ibu perempuan, duit 100.000 warnanya apa? Merah. Duit 50.000 warnanya biru. Nih lagi buat ibu-ibu, duit 20.000 warnanya hijau. Duit 10.000 warnanya, wah emang mata duitan tahu. Ya, nggak ada warnanya. Duit haram, boleh ambil hak orang lain, boleh curi, boleh nipu orang, dibuat beli kendaraannya kata Nabi, wala rakiban illa radifah. Dia naiki kendaraan itu, setan ngikutin, nggak kelihatan. Setan di sini bukan memedi, bukan pocong, bukan kuntilanak, ya kan? Kalau orang diikutin kuntilanak tahu kabur, tapi setan ini bukan kuntilanak Pak. Setan ini yang akan menggoda kita terus buat jauh kepada Allah. Kan kemarin udah hadisnya, man akalal haram, orang yang makan yang haram, wa qallat ibadatuh, ibadahnya sedikit karena pantas dibuntuti setan. Dari rumah cari yang haram, dapat kendaraan beli yang haram dari jalan yang haram, maka setan akan ikut membuntutinya. Wala jama'a ahadun mala haraman illa akalahu syaitan. Aduh, ini yang bahaya nih. Ini yang bahaya. Buat orang-orang yang sudah menikah, mohon maaf. Yang belakang udah pada kawin semua belum? Belum. Belum ya. Nah, yang ini yang depan bapak-bapak udah nikah semua ya Pak? Iya. Asal ada yang nunjuk, saya belum gitu. Kalau yang udah sekali udah jangan nunjuk lagi. Ya. Kata Nabi, wala jama'a ahadun. Tidak seseorang yang mengumpulkan hartanya. Ya, ngumpulkan hartanya melainkan nanti akan memakan hartanya, setan akan makan hartanya. Ini yang dianggap, yang dibilang duit jin dimakan setan. Duit jin dimakan setan. Oh, carinya dari jalan yang haram, nanti akan ketemu dia mengeluarkannya dari jalan yang haram. Ya. Wala nasyasmallaha ta'ala. Ini buat orang yang udah berumah tangga. Indal jima'. Kalau tadi cari dari jalan yang haram, niat dari rumah, setan akan buntutinya. Beli kendaraan dari jalan yang haram, setan akan ikut naik kendaraan kita. Yang ketiga kata Nabi, wala nasyasmallahi ta'ala indal jima'. Siapa orang yang berjima dengan istrinya atau suaminya, boleh pakai speaker nggak apa-apa ya? Apa? Ya, biar pada tahu. Ya. Wala nasyasmallahi ta'ala, siapa yang lupa menyebut nama Allah indal jima', pada saat bercampur dengan istrinya menyebut nama Allah. Apal gak Pak doanya Pak? Pak, apal gak doanya Pak? Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitana ma razaqtana. Lagi ya, biar hafal. Tapi kadang hafal banyak aja alasannya Pak, nggak keburu. Hei, kenapa ketawa yang di belakang? Ya, siapa orang yang lupa menyebut nama Allah ketika bercampur dengan istrinya, ini kan ibadah. Pekerjaan dunia jadi amalan akhirat. Tapi kalau lupa menyebut asma Allah dalam berkumpul dengan istri kita, kata Nabi, illa syakarahu fi walidih. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Setan akan bercampur dalam urusan kita bikin anak. Naudzubillah. Lupa Pak, lupa. Berapa banyak orang yang lupa doa jima? Saya nggak keburu Pak Ustadz. Lah buka baju keburu Pak, buka baju keburu.
Giran doanya lupa. Kalau lupa gimana? Ya minimal Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Uqudul Lujain dijelaskan, kalau suami mau bercampur dengan istrinya, maka yang pertama membaca basmal. Gampang apa susah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, baca surat Al-Ikhlas. Nggak disuruh baca Yasin, kepanjangan, tahu kepanjangan, nggak keburu. Baca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, membaca kalimat takbir, Allahu Akbar. Yang keempat, membaca kalimat La ilaha illallah. Pertama baca apa, Pak? Bismillah. Yang kedua baca apa, Pak? Al-Ikhlas. Yang ketiga baca apa, Pak? Takbir. Yang keempat baca apa? La ilaha illallah. Itu amalan mau berjima bercampur dengan istri. Bisa gak kira-kira dipraktekin ini, Pak? Bisa gak? Yang pertama baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga baca takbir, Allahu Akbar. Yang keempat baca La ilaha illallah. Kalau pengantin baru baca begini, kata mertuanya, ini bocah takbiran baik di dalam kamar. Ini amalan sepele. Pekerjaan dunia, tidur dengan istri, bercampur dengan istri kita, bakal jadi amalan akhirat. Dan celakanya orang yang lupa. Kalau lupa kan gak sengaja ya, Pak. Lupa mengucap asma Allah indal jima. Oh, apalagi dia sebelum jima sama istrinya, nggak apa-apa nih, ada anak-anak, ada ini pelajaran nih fikih nih, ya. Ini soalnya udah balik semua tuh belakang, ya. Anak perempuan udah balik semua ya, terus paham ini. Kalau suaminya lupa ingetin, bang jangan lupa Bismillah, ya. Udah kelar Bismillah lagi Al-Ikhlas, Qul huwallah, ya. Habis Qul huwallah, ntar dulu, ya, baca takbir. Ya, jangan pakai diakal-akalin, takbirnya cuma sekali, jangan suruh takbir mulu. Yang keempat baca la ilaha illallah, serta membaca ada lagi, biar anak kita jadi anak yang soleh, dzurriyyah yang baik, keturunan yang baik. Apa kata Nabi? Ucapkan Bismillahil Aliyyil Azim, Allahumma ja'alin nutfati dzurriyyatan thayyibah. Ikutin ya, biar sama-sama hafal. Bismillah Al-Aliyyil Azim, Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Bismillahil Aliyyil Azim, Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Allah Bismillahil Aliyyil Azim, Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Dengan menyebut nama Allah Hil Aliyyil Azim, yang maha luhur dan maha agung. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, jadikan nutfahku, jadikan air maniku yang keluar dari tulang sulbi dan tulang rusukku dzurriyyatan thayyibah, jadi keturunan yang baik. Ya Allah, ya, jadi keturunan yang baik. Susah Pak Ustadz, besok saya tulisin, saya fotokopiin. Kalau nggak ngaji berarti nggak dapat bulan depan. Ya, ingetin Pak Dadi, Ustadz tadi ingetin ya. Besok saya tulisin doa amalan berkumpul dengan istri. Supaya apa? Wala nasiyallahi ta'ala indal jima illa syarakahu fi walidih. Supaya setan nggak berserikat, nggak ikut bersatu untuk
kita membuat anak. Naudzubillah, setan. Makanya kalau kita ngelihat anak yang bandel dulu, sekarang udah jarang yang ngomong begini. Kalau ngelihat anak yang bandel, kita sering ngomong tuh Pak, ini bocah bikinnya kagak baca bismillah kali ya, begitu. Ini bocah bikinnya nggak baca bismillah kali ya. Kenapa? Bener, setan akan ikut berserikat. Wala nasyasmallaha ta'ala indal jima. Orang yang lupa baca nama Allah di dalam jima. Bener. Bismillah, al-ikhlas, takbir, tahlil, bismillahil aliyil azim, Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Yang mau nikah besok ngaji. Ya. Lau anna ahadukum idza ata ahlah. Sesungguhnya kalau seorang di antara kamu mendatangi istrinya, datang pada istrinya untuk berjima. Kemudian dia membaca doa Allahumma jannibni syaitan yang tadi kita baca sama-sama. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah setan dari diriku. Wa jannibni syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah setan daripadaku, dan jauhkan dari setan daripada apa yang dirizkikan kepada kami. Ini doa bagus Pak. Bukan hanya untuk jima saja, efek nantinya. Wa jannibni syaitana ma razaqtana. Ya Rabb, aku minta perlindungan kepada Engkau dari setan supaya dia tidak mencampuri dalam rizkiku. Dalam rizki kami dia nggak bercampur. Kita mau makan wala nasyasmallah dzukirallah. Kita lupa nyebut nama Allah, maka setan illa syarakahu, setan ikut berserikat dalam makan kita. Benar apa enggak? Makan gak kenyang-kenyang lu kagak baca bismillah ya, bantuin setan makan lu. Benar. Benar. Karena lupa menyebut nama Allah. Makanya wajannibni syaitan, aku berlindung daripada setan kepada Engkau ya Rabb, ma razaqtana, apa yang Engkau rizkikan kepadaku. Mobil yang Engkau titipkan dari jalan yang halal, aku berlindung dari setan yang akan menumpang. Istriku yang aku dapat dengan mahar menyebut namamu ya Rabb, jadikan nutfah kami, dzurriyyah kami orang-orang yang baik. Jangan sampai setan bercampur dalam rezeki kita. Urusan berjima, urusan makan, urusan kendaraan, urusan apa yang kita punya. Wajannibni syaitan ma razaqtana, supaya setan gak nyampurin apa yang Allah udah kasih kepada kita. Kenapa demikian? Karena tadi safara ahadun talibanil haram. Karena dari rumah kita udah cari dari jalan yang haram. Berat. Ya. Kalau udah cari jalan yang haram, nanti kesananya haram. Idza aradallahu biqaumin su', kalau Allah berkehendak orang itu jadi buruk, Pak. Kalau Allah berkehendak, idza aradallahu biqaumin su' ja'ala amrohum ila mutrafihim, Allah akan buat sibuk dirinya. Sehingga jangankan ibadah, menyebut nama Allah aja enggak ingat dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau Allah udah berkehendak buruk kepada kita, sering makan yang haram, sering makan yang enggak jelas, maka nanti Allah akan buat kita sibuk sehingga jangankan bersujud kepada Allah, jangankan datang ke tempat ibadah, jangankan datang memenuhi panggilan Allah, menyebut nama Allah saja kita lupa. Makan lupa nyebut nama Allah. Mau berangkat naik motor, naik mobil, lupa menyebut nama Allah. Banyak yang begini nih? Banyak yang begini? Doa makan lupa banyak gak? Banyak. Ntar coba praktekin. Orang kadang-kadang ingat doa makan, habis makan lupa, bener gak? Iya. Makan mah ingat, karena kita dulu diajarin sama ibu kita begitu, sama bapak kita. Jangan lupa baca doa mau makan. Habis makan pernah diingetin nggak? Jangan lupa doa habis makan. Jarang kayaknya. Ya, makanya kita mah habis makan lupa baca doa. Padahal doanya gampang. Alhamdulillahilladzi
at'amana wa saqana wa ja'alana minal kecuali tahak. Kalau udah sendawa baru inget, alhamdulillah. Kalau enggak inget. Ya. Mau makan inget, habis makan lupa. Mau tidur inget, bangun tidur lupa. Wala nasiya, jangan lupa ismallahi ta'ala, menyebut nama Allah. Ya kan? Kullu mri'in dzalin la yubda'u bismillahi fahuwa aqta. Dalilnya kuat. Kullu mri'in, setiap pekerjaan, balin, pekerjaanmu la yubda'u bismillahi fahuwa aqta, yang lupa kamu sandarkan untuk menyebut asma Allah, fahuwa aqta, maka terputus pekerjaanmu itu. Terputus. Apa yang dimaksud terputus? Tidak ada berkahnya. Motong ayam lupa baca bismillah. Motong ayam pakai kolor doang lagi. Iya, motong ayam pakai kolor doang, baca bismillah kagak. Aduh. Ya, fahuwa aqta, terputus. Ya. Motong korban, nah makanya yang motong korban bukan cuman ahli dalam motong, tapi alim, paham dia ilmu agama. Nah motong mah gampang, ya. Kadang-kadang lupa baca bismillah, ya bismillah saja, masya Allah. Jadi kalau orang lupa membaca asma Allah dalam jima kepada istrinya, illa syarakahu fi waladih, makanya saling mengingatkan, Pak. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaianmu, suamimu pakaian buat istri. Fungsinya pakaian saling nutup, saling menutupi. Kalau suami lupa, ingetin. Itu enaknya punya istri, itu enaknya punya suami. Kalau saling lupa, saling diingetin. Bagaimana makmum dengan imam, betul gak? Enak gak kalau berjamaah sholat? Enak. Begitulah fungsinya istri dan suami saling ingetin. Lakinya lupa baca doa, ingetin sama bininya, bang jangan lupa baca doa. Mana doanya? Besok baru dikasih ustadz bulan depan. Begitu. Maunya sekarang, ya ke rumah ustadz habis ini. Bawa beras 5 kilo. Bawa ayam, ya gak? Besok saya fotokopiin. Jangan lupa baca doa. Itu fungsinya, Pak. Bini ngingetin. Laki salah, bini ngingetin. Bini salah, laki wajib ngingetin. Bagaimana kita sholat jamaah? Enak. Kalau sholat sendiri, waduh, bisa yang 4 jadi 5, yang 3 jadi 4, bener gak? Sholat kita kan begitu, Pak. Saya ya, bukan kita. Kalau bapak-bapak mah sholatnya hebat, ya. Kalau saya ingat bacaan, lupa rokaat. Ingat rokaat, lupa bacaan. Saya, bapak mah enggak. Orang sini mah usul semua sembahyang, Pak. Iya, usul di sini mah. Jadi begitu. Ini fungsinya imam dan makmum. Imam salah, makmum tegur. Imam gak boleh kaku. Kalau salah gak mau ditegur, harus ditegur. Kalau udah makmum subhanallah mulu, berarti ada salahnya imam. Ada salahnya. Kalau imam ngentut, geser. Udah tahu batal, geser. Jangan jadi imam lagi. Itu fungsinya. Enak sholat begitu. Makanya terawih enaknya jamaah. Walaupun tidak menjadi sunnah, kan terawih Nabi nggak ngajarin berjamaah, Pak. Adanya di masa siapa? Sayyidina Umar ibnu Khattab. Kenapa? Terawih jumlahnya banyak. 11, 23, nggak usah permasalahan rakaat dah. Yang pasti jumlahnya terawih lebih dari 2. Kenapa berjamaah? Yang pertama girohnya beda, semangatnya beda. Ingatkan, jangan sampai makmumnya keder, imamnya keder. Ini sholat makmum keder, makmum bingung, imam bingung. Makanya berjamaah, makanya ngaji, masya Allah. Ya, tuh. Wadzalika qauluhu ta'ala.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasyarikhum fil amwal wal auladi wa'idhum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wasyarikhum fil amwal, dan bersekutulah dengan mereka pada harta-harta dan anak mereka. Kalau kita lupa baca asma Allah. Kalau kita cari yang haram, setan bersekutu dengan harta kita. Kita beli mobil, setan naik. Kita bikin rumah dari yang haram, jalan haram, setan masuk. Makanya berapa banyak rumah yang didatangin pemburu hantu dulu. Iya, hantu dicari-cari. Iya, pemburu hantu, ya gak? Pemburu hantu tuh, aduh, setannya gede katanya. Setan gede nih, sebesar pohon kelapa. Dimasukin botol muat. Dimasukin botol muat. Udah gitu pemburu hantu pakai imamah. Waduh, lah bingung, kacau atribut, bener gak? Atribut saja kacau. Itu kalau tidak dihentikan kacau. Kalau pemburu hantu saja sudah pakai imamah, ustadz mau pakai helm. Ya Rob. Ya. Rumah saya banyak setan, Pak. Rumah saya. Makanya Nabi ngajarin, nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an wa bisolah. Sinari, cahayai rumahmu, bukan banyaknya lampu, bukan bagusnya lampu, kata Nabi, bitilawatil Qur'an, baca Qur'an di rumah, wabis sholat, perbanyak sholat sunnah di rumah, sholat sunnah banyak di rumah, sholat duha di rumah, sholat tahajud di rumah, sholat witir, sholat tasbih di rumah, banyakin di rumah. Itu orang cari yang halal begitu. Kalau yang haram, udah setan udah nyublek di situ, Pak. Udah masuk ke dalam rumah kita, udah masuk. Bawaan di rumah panas. Suami maunya keluar mulu dari rumah. Ditanya sama temannya, lu nggak betah di rumah lu? Rumah lu kan bagus. Rumah gua kayak neraka, begitu, saudara. Padahal belum pernah ngelihat neraka. Tapi kalau ditanya kenapa keluar terus nggak betah di rumah? Rumah kayak neraka. Bisa jadi dia membeli rumah dengan jalan yang haram. Ya. Wasyarikhum fil amwal wal auladi wa'idhum. Setan akan bersekutu kepada harta-hartamu dan ikut campur dalam urusan anak-anakmu. Makanya ada keterangan satu kitab, ya, dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ternyata orang makan yang halal bagian dari malu, Pak, kepada Allah. Orang makan yang halal bagian dari malu kepada Allah. Kalau dia sudah takut cari yang haram, dia malu kepada Allah. Ada orang bisa tahan lapar, kesempatan dapat yang haram banyak, tapi dia tahan lapar. Kenapa? Karena dia takut makan yang haram. Tapi ada orang yang gak tahan lapar, dia ambil yang haram. Kenapa? Karena dia takut makan yang haram. Karena dia takut lapar, akhirnya dia ambil makanan yang haram. Ya Allah, gimana orang yang, kemarin udah saya ceritain ya, yang nemuin apel ya, dicari orangnya, Pak. Tapi hadiahnya dari Allah luar biasa. Ya. Rezeki kita nggak bakal ketuker, Pak. Lihat pedagang di pasar banyak di pasar, berjejer itu pedagang, dagangannya sama, tapi rezekinya beda. Rezeki kita nggak bakal ketuker, Pak. Apa yang sudah Allah tetapkan pada kita hari ini, besar banyaknya, tidak akan ketuker, nggak bakal ketuker. Nggak perlu iri, nggak perlu dengki sama orang. Tetangga nggak kerja, duitnya banyak, kayak ngomong ngepet kali dia begitu. Ngepet kali, kerja kagak, duit banyak. Naudzu. Karena dengki, karena rezeki mah udah diatur. Jadi kita nggak dengki, nggak ngambil hak orang, karena kita tahu rezeki kita udah kadarnya. Makanya ada orang dulu buat, kalau anak sekarang namanya eksperimen, Pak. Eksperimen. Dia lihat itu di juz ke-12 ada ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hewan melata saja yang Allah ciptakan sudah bareng sama rizkinya.
Cicak Allah ciptakan udah rezekinya. Makanan cicak nyamuk, Pak. Cicak nggak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Iya gak? Kita mikir, oh kayaknya Allah nggak adil nih. Kenapa emang? Cicak nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang semua, bener gak, Pak? Laron, nyamuk, apa binatang yang terbang semua dimakan cicak. Tapi hebatnya yang datang nyamuk sama cicak, yang datang rezekinya kepada cicak. Makanya ada orang pada saat itu buat eksperimen, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki orang itu sudah ada sebagaimana Allah ciptakan hewan melata beserta rezeki-rezekinya. Udah ada, Pak, sama rezekinya. Cicak, ular yang ada di bawah batu, ular yang ada di bawah batu, ikan yang ada di dasar laut, sudah ada rezekinya, sudah ditetapkan. Apalagi manusia yang Allah berikan akal, pikiran, hati nurani, kesempatan banyak, relasi banyak, teman-teman banyak, silaturahim berjamaah banyak, pasti sudah banyak rezeki yang Allah siapkan buat kita. Oh, orang ini eksperimen, Pak, sama ayat ini. Kalau rezeki kita emang udah disiapin, saya akan buat percobaan. Dia naik ke atas bukit, yang bukit itu belum pernah dijamah sama orang sedikit pun, satu pun orang belum pernah datang ke bukit itu. Dia pengen tahu kalau rizki Allah saja sampai kepada hewan melata, apakah Allah akan hantarkan rezeki saya ke bukit yang paling atas yang belum pernah orang masuk ke dalam bukit itu. Oh, naik, Pak, naik. Dulu belum ada Google Map. Waze belum ada, Waze. Dia naik, oh, bukit yang belum pernah dijamah sama orang. Di sana dia tunggu rezeki Allah, Pak. Apa yang dia tunggu? Makanan. Bener gak? Kalau saya di sini nih, dia sudah sampai atas, rezeki saya berupa makanan ini masuk, minimal makanan masuk ke dalam mulut saya. Allah punya cara buat hantarkan rezekinya ke mulutnya, Pak. Mana yang Allah kirim? Besok paginya ada kambing, ada pengembala kambing, lagi gembala kambingnya, dibuat satu kambing tersesat naik ke atas bukit. Allahu Akbar. Kambing dibuat nyasar sama Allah. Tuh, Allah kalau udah ngasih rezeki orang begitu, Pak. Kan kita sering ya muter-muter di pasar mau beli sesuatu, mau beli handphone, pindah ke tukang ini, nggak jadi, mahalan, pindah ke tukang ini, pindah ke ini, balik lagi kemari. Pernah gak begitu? Sering. Di sini udah nawar habis-habisan, kagak jadi. Jadi segala. Bener gak? Oh, kita kan kalau nawar sadis, Pak. Iya, apalagi nawar hewan kurban. Hewan kurban 2,5 juta. Sejuta dah, Bang. Sejuta. Hewan kurban 2,5 juta ditawar 1 juta. Ya, sadis kita kalau nawar. Udah ini ditawar habis-habisan, pindah kemari, pindah lagi. Akhirnya kepada seorang yang gak pernah ditawar baru dia beli. Itu rezeki. Akhirnya orang pengen tunggu, benar gak? Minimal berupa makanan ini masuk ke dalam mulutku. Dibuat kambing itu nyasar, Pak. Buat kambing nyasar. Itu rezeki kita yang anterin, Pak. Kita jalan-jalan beli oleh-oleh. Di mana nih? Kan banyak tukang oleh-oleh itu, Pak. 1, 2, 3, 4, dagangannya sama. Kita berhenti mobil di sini, belinya di sana. Siapa yang hantarkan? Allah yang hantarkan kita buat sampai rezeki ke pedagang itu, Pak. Kalau kita, rasa-rasa kita, sukses kita dari kita udah jauh dari Allah. Kalau kita rasa-rasa kita kaya karena hasil usaha kita udah jauh dari Allah, Pak. Makanya dapat hadza min fadli rabbi. Oh, saya kalau ngelihat tuh ada orang nulis di kaca belakang mobilnya, sekarang banyaknya hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Hebat, mobilnya dibawa ngaji itu. Mobilnya dibawa ngaji. Ya. Kalau ditanya, "Wih, punya rumah bagus ya." Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Kalau kita masih ngerasa ini punya kita, ini hasil usaha kita, apa bedanya kita sama Sa'labah? Ketika diminta sama Sayyidina Abu Bakar, ya Sa'labah, keluarkan hartamu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dirimu dan hartamu. Apa kata Sa'labah? Ini hasil kerja keras saya. Kalau udah hasil kerja keras,
kita sudah jauh dari Allah. Dia pengen tahu, Pak, bener gak makanan itu sampai ke mulutnya walaupun dia ada di atas bukit. Dibuat kambing itu nyasar, diikutin sama pengembalanya, Pak, ke atas, diikutin tak. Sampai di atas dia lihat pengembala ada orang lagi duduk aja tuh orang. Ada orang nih, kata pengembala kambingnya. Udah ditemuin kambingnya, diikat itu kambingnya. Ditanya, Pak, udah berapa lama di sini? Karena dia pengen ngetes ayat, bener gak rezeki itu sampai. Dia diem aja, Pak. Dia diem aja. Pak, udah berapa lama di sini? Dia diem aja. Kata pengembala kambing, budeg kali ya. Budeg kali ini orang ya. Pak, udah makan belum? Dia diem aja, Pak. Kalau kita kan diem, kalau ditanya belum makan, geleng, Pak. Iya gak? Pak, dari mana dari tadi? Diem aja. Udah makan, Pak? Belum. Begitu. Kalau kita begitu, asal ditanya belum makan, geleng. Kalau ditanya yang lain kagak ngerti. Dia diem aja, Pak. Pak, udah makan? Diem aja. Pak, ntar sakit, Pak, kalau nggak makan. Di tas pengembala kambing itu ada roti dan 1 buah minuman. Dikeluarin, Pak. Ini Pak, ambil makanan. Dia diam aja, Pak. Dia belum yakin rezeki itu masuk ke mulutnya. Kalau dia udah masuk ke mulutnya rezeki itu, baru dia yakin. Diam aja dia. Makan nih, Pak, roti, Pak. Minum ini, Pak. Ntar Bapak sakit, mati. Akhirnya dia diam, nggak sabaran tuh pengembala kambing, disuapin, Pak. Makan, Pak. Disu nih, ini praktek. Makanya kalau ngaji harusnya depan ustaz ada makanan biar bisa praktek. Ini minum doang. Gimana prakteknya? Minum nih, Pak, minum. Diminum. Baru sampai. Ini praktek nih. Ini bukan aus, praktek. Suruh minum, Pak. Minum sendiri, lemes amat. Praktek. Suruh minum. Ketika mulut itu masuk ke tenggorokannya, air itu, dia masih belum percaya. Karena roti itu belum sampai ke mulutnya. Allahu Akbar. Habis itu baru dikasih. Makan nih, Pak. Disuapin. Susah ngunyahnya, Pak. Tisu, mau dikunyah, repot. Ya, lengket di bibir. Ya, makan, Pak. Dimakan, Pak. Dikunyah itu roti. Setelah dia dikunyah, dia bilang, Sodaqallah. Benar apa yang engkau firmankan ya Allah. Benar apa yang engkau firmankan ya Rabb. Benar yang engkau katakan ya Rabb. Rezekiku akan sampai dimanapun aku berada. Jadi oleh karena itu jangan takut sama rezeki kita. Banyak orang yang di PHK kerja, Pak. Banyak orang yang diputus kontrak kerja. Di masa-masa pandemi kemarin sampai sekarang masih banyak perusahaan yang memutus kontrak pekerjaannya. Bukan berarti rezekinya putus. Kita ambil hikmah dari cerita ini. Orang ada di atas bukit, rezekinya Allah hantarkan, Pak. Jangan pernah ambil hak orang. Jangan pernah makan harta orang. Karena rezeki kita, walaupun kita tidak cari saja, ya, tidak cari saja, ini kan asbab. Harus kita cari, harus kita jemput itu rezeki, Pak. Harus kita jemput. Iya. Apa rezeki saya hari ini? Udah ditakar, Pak, di situ. Udah. Nasi uduk apa? Sama, Ustaz. Situ. Bubur. Wah, bubur. Rezeki gitu kita, Pak. Ini asbab. Kita cari itu asbab. Kita jemput itu asbab. Walaupun kita tidak cari, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Berapa banyak kemarin yang diisolasi di rumah? 2 minggu 14 hari, tapi rezekinya akan datang ke rumahnya. Assalamualaikum, udah dicantolin depan rumahnya. Ya Allah, rezeki itu, Pak. Jadi kata Nabi, malu itu kepada Allah karena orang takut makan yang haram. Orang malu kepada Allah diantaranya karena dia takut kepada yang haram. Istahyu minallahi haqqal haya, kata Nabi. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Benar-benar malu, Pak. Kalau yang benar-benar harganya mahal pasti.
Makanya khotib Jumat nih pasti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nih pesan khotib Jumat jadi rukun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harus benar-benar. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kalau yang benar-benar harganya mahal. Mobil beneran harganya mahal gak? Mahal. Rumah beneran harganya mahal gak? Motor beneran harganya mahal gak? Kalau bohongan harganya murah. Mobil-mobilan murah gak? Rumah-rumahan murah gak? Motor-motoran murah gak? Murah. Maka Allah berpesan takwa, haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Pesan malu, istahyu minallahi haqqal haya, benar-benar malu kepada Allah, benar malu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawaddu'. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, sangat pemalu Nabi. Wa tawaddu, dan rendah hati. Nabi itu pemalu, Pak. Malu. Berapa banyak sekarang orang yang urat malunya udah putus, benar-benar. Di depan TikTok. Begaya. Kerudungannya dibuka. Aduh. Followernya 11 juta. Istahyu minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah sebenar-benarnya malu. Apa ciri orang yang malu kepada Allah dengan malu yang benar-benar malu? Yang pertama, falyahfaz ra'sa wa ma wa'a. Dia jaga kepala sama isi-isinya. Otaknya enggak buat jahat sama orang. Otaknya enggak pikir jahat sama orang. Otaknya enggak ngeres sama orang. Yang kedua, wal yahfazil batna wa ma hawa. Dia jaga apa yang masuk ke dalam perutnya, yang nggak mau masuk dalam yang haram. Kalau kita sudah seperti itu, kata Nabi, faman dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kalau kita jaga pikiran kita, kalau kita jaga perut kita dari apa yang masuk ke dalamnya dari barang yang haram, maka kata Nabi, wa man fa'ala dzalika, siapa yang lakukan itu, faqad istahya minallahi haqqal haya. Dia sudah benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di bulan depan. Ingetin Ustaz ya, doa berjima ya. Besok hadis kelima tentang wasiatul Mustafa. Yang absen, yang izin enggak dapat fotokopiannya. Ya. Hitung jamaah ada berapa? Ada 100. Ya, ada 100 ya nih? 100 ya. Ntar yang bujangan dapat juga, yang bujangan tenang baik, yang bujangan, yang masih gadis dapat juga buat bekal nanti ya. Pajang di kamar tuh, doa berjima ya. Pajang doa nggak apa-apa, majang doa boleh nggak? Boleh ya. Pajang doa boleh, pajang doa ya kan, biar kita nggak lupa. Nanti udah mau nikah bawa itu doa, bawa bapak juga ingat ya. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah dengan karunia-karunia yang Allah berikan berupa yang halal, yang berkah, yang cukup. Anak-anak kita Allah jadikan dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari terus setiap minggu diberikan keberkahan dan kemampuan untuk menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah
afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.